seorang pengusaha kaya raya yang tidak bisa memiliki anak turun dari mobil mewahnya di tengah jalan tanah merah dan merasakan dunia berhenti berputar ketika melihat dua anak laki-laki kembar yang identik, kurus, dan berlumuran debu berdiri di depan sebuah gubuk bata. Suryadi merapikan jas birunya dengan menelan ludah, lalu berjongkok di atas tanah merah itu, menyejajarkan diri dengan mata anak-anak yang menatapnya dalam keheningan total. Lucky menggenggam tangan Raffi dengan erat, putus asa. Keduanya terdiam membatu, hanya menarik napas dalam-dalam sambil mengamati pria berjas itu yang terlihat seperti datang dari dunia lain. Angin panas mengangkat debu di sekeliling mereka bertiga. Suryadi merasakan kakinya berat dan dadanya sesak. Ia datang untuk menutup kesepakatan bisnis tanah. Tetapi sesuatu yang jauh lebih besar sedang akan. Angin panas menerbangkan debu dari jalan dan membuat ujung kaos robek. Anak-anak itu bergoyang pelan. Suryadi merasakan kakinya semakin berat. Ia datang ke tempat itu untuk urus jual beli tanah, bukan untuk merasakan sesak di tenggorokan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Kalian tinggal di sini? Tanyanya dengan suara serak, tidak mampu menyembunyikan emosinya. Raffi menggigit bibir bawahnya. Lucky mengalihkan pandangan ke tanah, tetapi tidak satuun dari mereka beranjak dari tempatnya. Iya pak, jawab Lucky. Suara tipisnya memecah keheningan yang berat. Suryadi menarik napas dalam, merapikan simpul dasinya, dan merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Berusaha menjadi ayah, puluhan dokter, pengobatan mahal, janji-janji kosong. Dan disinilah mereka dua anak laki-laki, yang seperti dicetak dari tangan yang sama tersesat di tengah antah berantah. Membutuhkan seseorang sebesar ia, membutuhkan mereka. Matahari mulai terasa semakin terik ketika Surya akhirnya berdiri membersihkan debu dari lutut celananya yang mahal. Kedua anak itu tetap saling menempel mengamati setiap geraknya dengan saksama. Seorang perempuan berteriak sesuatu dari kejauhan, tetapi tidak satu pun dari mereka menoleh. Suryadi mengeluarkan dompet dari saku dalam jasnya, ragu sejenak, lalu memasukkannya kembali. Uang bukanlah yang dibutuhkan anak-anak itu saat ini. Mereka membutuhkan sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa ia berikan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Siapa nama kalian? Tanyanya dengan suara lebih mantap. Saya, Lucky. Dia Raffi, jawab anak yang berdiri di sebelah kiri menunjuk saudaranya dengan dagu. Kami kembar tapi semua orang di sini sudah tahu itu. Suryadi tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Senyum tulus yang lahir dari dasar hatinya dan naik sampai ke matanya. Saya Suryadi, dan sepertinya saya datang ke sini karena alasan yang sangat istimewa. Bobot kata-katanya sendiri bergema di keheningan yang terbentuk di antara mereka. Hanya ditemani angin panas sore itu yang mengangkat gumpalan kecil debu merah di sekeliling mereka. Lucky menggenggam tangan Raffi lebih erat. Keduanya mencerna pernyataan itu dengan cara yang seharusnya tidak perlu dilakukan anak berusia tomade tahun. Menimbang apakah pria berjas itu hanyalah janji kosong lain, atau benar-benar bisa membawa perubahan. Suryadi melihat keraguan di mata kedua anak itu dan menarik napas dalam, menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan mulai saat itu akan berbobot emas dalam hidup mereka. Kalian perlu memutuskan apapun sekarang, katanya dengan suara lebih lembut. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya tidak datang sisi secara kebetulan. Dan jika kalian mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari hidup kalian.
Raffi melepaskan tangan saudaranya dan melangkah setengah maju. Mata gelapnya menatap lurus wajah Suryadi. "Bapak punya keluarga?" tanyanya dengan rasa ingin tahu mentah yang hanya dimiliki. Pertanyaan itu menghantam Suryadi seperti anak panah tepat ke dada, membawa kembali kenangan yang selama ini coba ia kubur. "Dulu punya," jawabnya dengan suara tercekat. "Istri saya meninggal 2 tahun lalu. Kami mencoba punya anak lama sekali, tapi tidak pernah berhasil." Lucky mengerutkan dahi mencoba memahami. "Apa karena itu Bapak jadi sedih waktu lihat kami?" Suryadi mengangguk pelan. "Iya. Tapi bukan hanya sedih. Rasanya seperti saya menemukan sesuatu yang sudah lama saya cari meskipun saya tidak tahu sedang mencarinya." Suara mesin yang mendekat dari kejauhan membuat mereka bertiga menoleh ke arah jalan. Sebuah motor bebek tua yang bising muncul sambil menerbangkan awan. Debu dikendarai seorang pria kurus, berkulit terbakar matahari. Ia memperlambat laju motornya saat melihat mobil mewah yang terparkir berhenti. Sekitar 10 meter lalu turun dengan gerakan lambat dan penuh curiga. Ia seorang pria berusia sekitar tari tahun, berpakaian kerja kotor dan berwajah keras karena keras. Ia berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap. Matanya bergantian memandang Suryadi dan "Selamat sore." Itu sambil membuka topi lusuhnya. "Saya Pak Anto, kerja di kebun dekat sini. Kalian kan yang tinggal di gubuk itu?" Lucky mengangguk tetapi tetap berada di dekat Suryadi. "Bapak?" tanya Pak Anto sambil menatap pengusaha kaya itu. "Saya Suryadi datang untuk mengenal daerah ini, menilai beberapa properti." Pak Anto menggaruk janggutnya yang belum dicukur dan menghela napas. "Berarti Bapak belum tahu ya soal keadaan 2 anak ini?" Kalimat itu membuat Suryadi mengernyit. "Keadaan apa?" Pak Anto memandang kedua anak itu dengan campuran iba dan syawal. "Sisi sendirian di sini lebih dari tahun. Ibu mereka, Partini, pergi sambil berjanji. Tapi sampai sekarang tidak. Ayah mereka meninggal waktu mereka masih kecil. Mereka bertahan hidup semampunya, minta tolong tetangga, tidur di mana saja." Suryadi merasakan darahnya membeku di pembuluh darah. "Sendirian, benar-benar sendirian." "Sendirian," Pak Anto menegaskan. "Saya dan istri saya bantu kalau bisa kasih makanan. Biarkan mereka tidur di rumah kami kalau lagi dingin sekali. Tapi kami punya 5 anak dan hidup memang sulit buat semua orang di sini." Raffi menundukkan kepala, malu karena kesengsaraannya terbuka seperti itu. Lucky sebaliknya mengangkat dagunya dengan harga diri yang terluka. "Kami tidak pernah mengganggu siapa-siapa," katanya dengan suara tegas. "Kami kerja. Kami bantu yang butuh." Mengemis. Pak Anto tersenyum penuh. "Sayang, Bapak tahu nak, kalian memang pekerja keras dan sopan. Tapi anak kecil tidak bisa hidup begitu tanpa orang dewasa yang merawat dengan benar." Suryadi memandang kedua anak itu dan merasakan sakit fisik di dadanya. Gagasan tentang 2 anak seusia mereka menghadapi dunia sendirian, tidur di gubuk terbengkalai, bergantung pada belas kasihan orang lain untuk makan. Sungguh tidak tertahankan. "Pak Anto," kata Suryadi. Suaranya terkendali, namun tegang. "Bapak kenal betul dengan kedua?" "Kenal sejak mereka lahir. Saya lihat mereka tumbuh. Saya lihat waktu ibu mereka pergi. Anak-anak emas, tapi butuh sekali ada yang merawat mereka dengan benar." Suryadi mengangguk. Sebuah
gagasan mulai terbentuk di pikirannya. Bapak bersedia menjadi saksi bahwa mereka yatim piatu, bahwa mereka tidak punya siapa-siapa. Pak Anto heran dengan pertanyaan itu. Bersedia? Sih, tapi untuk apa? Karena saya mau benar-benar menolong mereka. Ini bukan sedekah, bukan kasihan. Ini sesuatu yang harus saya lakukan. Pak Anto mengamati wajah Suryadi beberapa detik. Menilai niatnya. Bapak serius. Belum pernah saya seserius ini dalam hidup saya, pria. Terus mengangguk pelan. Kalau begitu, semoga Allah memberkahi Bapak. Pantas dapat kesempatan. Ia pamit dengan melambaikan tangan dan kembali ke motornya. Tetapi sebelum pergi, ia berseru, "Kalau Bapak butuh saya untuk apapun, tinggal kirim kabar saja." Semua orang di sini kenal Pak Anto dari kebun Pak Utomo. Ketika suara motor itu hilang di kejauhan, Suryadi berbalik menghadap si kembar. Dan Raffi menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Seolah mereka tahu bahwa momen itu akan menentukan sisa hidup mereka. "Kalian mau tunjukkan ke saya tempat tinggal kalian?" tanya Suryadi dengan hati-hati. "Saya ingin lebih mengenal kehidupan kalian." Kedua anak itu saling berpandangan dalam komunikasi. Diam, khas anak kembar. Lalu Luki mengangguk. "Boleh. Tapi jangan lihat berantakannya. Ya, kami cuma bisa sebisanya." Mereka berjalan beberapa meter menuju gubuk bata yang polos. Dari dekat, bangunan itu terlihat jauh lebih rapuh. Atap gentengnya banyak yang retak dan pecah. Pintunya miring tergantung hanya dengan satu engsel berkarat. Tidak ada kaca di jendela, hanya lubang di tembok yang ditutup dengan potongan triplex bekas pada malam hari. Suryadi mengikuti kedua anak itu masuk dan butuh beberapa detik untuk matanya terbiasa dengan kegelapan. Bagian dalam gubuk bahkan lebih mengejutkan daripada luarnya. Ruangan saja berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, sekaligus dapur. Lantainya tanah padat, tidak rata, dan berdebu. Di sudut kanan, sebuah kasur tua yang berwarna pudar tergeletak langsung di atas tanah. Ditutup spray tipis yang penuh tambalan. Disitulah kedua anak itu tidur, saling menempel untuk saling menghangatkan di malam-malam dingin. Di sisi seberang, sebuah kompor gas, dua tungku yang tersambung ke tabung gas berkarat melengkapi bagian dapur. Beberapa panci aluminium penyok tertumpuk di atas kayu yang berfungsi sebagai lemari. Suryadi berjalan pelan mengitari ruangan, memperhatikan setiap detail. Dengan hati yang teriris, ia membuka peti kayu yang kadang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan hanya menemukan sebungkus tepung jagung yang sudah setengah habis serta sebuah toples berisi sisa garam. "Cuma ini yang kalian punya buat makan?" tanyanya dengan suara serak. "Kadang Pak Anto bawain sesuatu atau Bu Melati yang rumahnya jauh. Tapi kami tidak suka merepotkan orang. Kami bisa bikin bubur jagung, lumayan ngilangin lapar." Suryadi memejamkan mata, menarik napas dalam untuk menahan emosi. Saat membukanya kembali, ia melihat kedua anak itu, memperhatikannya dengan saksama, mencoba membaca reaksinya. "Kalian tidur di kasur itu?" "Kami tidur bareng." "Jelas." "Raffi, kalau dingin sekali, kami..." Cara itu berhasil. Kelugasan cara ia bicara tentang keadaan yang mengenaskan itu membuat Suryadi ingin menangis. Dua anak berusia 9 tahun
Seharusnya tidak perlu berpelukan, agar tidak mati kedinginan di malam hari. Kalau hujan bagaimana? Tanya Suryadi, sambil memandang genteng yang retak. Kami taruh ember untuk menampung airnya, jawab Lucky. Kadang kami tidur di rumah Pak Anto kalau hujannya deras sekali. Tapi, hanya kalau benar-benar tidak ada pilihan lain. Suryadi berjalan ke jendela tanpa kaca dan memandang keluar. Pemandangannya benar-benar sunyi, menyedihkan. Tanah gersang semak, belukar tinggi. Tak, beberapa pohon bengkok. Terpanggang matahari. Tidak ada tanda-tanda peradaban selain jalan tanah yang melintas di dekatnya. Tempat itu benar-benar ujung dunia dan dua anak kecil sedang bertahan hidup sendirian di sana. Kalian kangen sama ibu kalian? Pertanyaan itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Lucky mengeras. Awalnya iya. Kami nangis tiap hari nunggu ibu pulang. Tapi, lama-lama, kami sadar ibu memang tidak akan pulang. Raffi melanjutkan dengan kesedihan lama yang terpancar di matanya. Kami berhenti, berharap lebih tidak sakit kalau begitu. Kata-kata itu menghantam Suryadi seperti tinju ke perut. Dua anak berusia 5 tahun, yang sudah belajar untuk tidak lagi mengharapkan apapun dari siapapun yang telah membangun baju besi emosional untuk bertahan dari ditinggalkan. Suryadi kembali berjongkok sejajar dengan tinggi kedua anak itu. Bapak mau. Kalian tahu satu hal? Kalau Bapak berjanji kepada kalian, Bapak akan selalu menepati. Bapak tidak sama dengan orang-orang yang pernah lewat di hidup kalian sampai hari ini. Lucky menatapnya dengan kecurigaan yang lahir dari pengalaman pahit. Semua orang bilang begitu di awal, katanya. Habis Itu. dan kami tinggal sendiri lagi. Suryadi mengangguk memahami betul penolakan itu. Kalian berhak curiga. Bapak harus membuktikan bahwa Bapak berbeda dan Bapak akan buktikan. Ia berdiri dan berjalan ke mobil. Kembali membawa tas pendingin yang ia bawa untuk perjalanan. Di dalamnya ada nasi bungkus, buah-buahan, biskuit, dan jus buah. Ia meletakkan semuanya di atas peti kayu yang berfungsi sebagai meja dan berkata, "Kalian pasti lapar, makanlah sepuasnya." Mata kedua anak itu membelal melihat begitu banyak makanan sekaligus. Mereka mendekat pelan-pelan, seolah semua itu hanya Fat Morgana yang bisa lenyap kapan saja. Lucky mengambil sekus nasi sesti dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang suci. Ia menggigit suapan pertama dan memejamkan mata, mengecap setiap rasanya. Raffi mengambil sebuah apel dan mengamatinya dengan saksama. Sebelum digigit, manis, komentarnya. Terkejut, sudah lama kami tidak makan buah. Suryadi memandangi keduanya makan dengan lapar yang terkendali, sopan, tapi putus asa. Mereka mengunyah pelan-pelan, menikmati setiap rasa dan selalu menawarkan potongan kepada saudaranya sebelum memakan bagiannya sendiri. Meski dalam kemelaratan, mereka tetap menjaga sopan santun dan saling memperhatikan. Kalian selalu berbagi semua hal, Suryadi. Selalu, jawab Lucky dengan mulut penuh. Kalau satu makan, kami berdua makan. Kalau satu lapar, kami berdua lapar. Begitu dari dulu. Sementara mereka makan, Suryadi menyempatkan diri mengamati gubuk itu. Diteliti. Ia melihat ada beberapa usaha untuk merapikan tempat itu. Panci-panci bersih dan tertumpuk rapi. Kasur tertata, lantainya baru saja disapu. Meski segala sesuatunya serba kekurangan, kedua anak itu menjaga tempat tinggal mereka sebersih mungkin. Di sudut paling gelap ruangan, ia melihat sebuah kotak sepatu tua terikat dengan tali rafia. Apa isi kotak itu?
Tanyanya penasaran. Lucky berhenti makan dan melihat ke arah yang ditunjuk. Itu barang-barang penting kami, katanya. Boleh Bapak lihat kalau mau. Suryadi mengambil kotak itu dengan hati-hati dan membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto lama yang warnanya sudah pudar, sebuah mobil-mobilan mainan yang rusak, beberapa batu berwarna-warni, dan sebuah buku tulis sekolah yang hampir habis terpakai dengan halaman-halaman yang menguning. Ia mengambil salah satu foto dan melihat seorang perempuan muda tersenyum menggendong dua bayi identik di pangkuannya. Ini ibu kalian? Iya. Raffi membenarkan sambil mendekat. Foto itu diambil waktu kami baru lahir. Itu satu-satunya foto yang kami punya. Suryadi memegang foto itu dengan hati-hati, membayangkan apa yang bisa membuat seorang perempuan tega meninggalkan dua anak kecilnya. Kalian masih ingat ibu kalian? Ingat sedikit, jawab Lucky. Dia suka menyanyikan lagu. Buat kami tidur dan bikin bubur jagung. Yang enak kalau kami punya susu. Raffi menggelengkan kepala. Saya hampir tidak ingat apa-apa, cuma bau rambutnya. Suryadi mengembalikan foto itu ke dalam kotak dengan hati berat. Itulah semua kenangan yang dimiliki kedua anak itu tentang keluarga mereka. Tersimpan dalam sebuah kotak sepatu tua. Ia mengambil buku tulis sekolah dan membolak-baliknya. Di dalamnya ada soal-soal matematika, karangan dengan tulisan tangan rapi dan gambar-gambar berwarna. Kalian murid yang pandai. Komentarnya terkesan dengan kualitas pekerjaan itu. Kami suka sekolah, kata Lucky dengan suara rindu. Bu Lestari selalu bilang kami anak pintar. Kenapa berhenti sekolah? Karena sekolahnya jauh dan kami tidak bisa ke sana setiap hari. Dan juga karena sudah tidak ada yang menandatangani surat-surat dari sekolah. Suryadi menutup buku tulis itu dan mengembalikannya ke dalam kotak. Kalian ingin sekolah lagi? Mata kedua anak itu berbinar. Kami kata Raffi. Tapi tidak bisa. Tidak ada orang yang jadi wali kami. Bagaimana kalau Bapak yang jadi wali kalian? Tanya Suryadi. Bahkan ia sendiri terkejut dengan tawaran. Kalau Bapak yang merawat kalian, memastikan kalian bersekolah, punya makanan, pakaian, semua yang kalian butuhkan, keheningan yang mengikuti terasa pekat. Laki dan saling memandang berbicara dalam bahasa diam khas anak kembar. Beberapa detik kemudian Lucky bertanya, Bapak bicara soal membawa kami pergi dari sini? Bapak bicara soal memberi kalian sebuah keluarga, rumah yang sesungguhnya tempat tidur yang hangat, makanan di meja, sekolah yang bagus. Bapak Master bicara soal menjadi ayah yang selama ini tidak kalian milik. Raffi mendekati Suryadi. Matanya berkaca-kaca. Bapak benar-benar mau melakukan itu. Bapak mau jadi ayah kami yang sesungguhnya. Suryadi kembali berjongkok dan menggenggam tangan kedua anak itu. Mau? Bapak ingin sekali. Kalian sudah memberi Bapak sesuatu yang Bapak kira tidak akan pernah Bapak miliki, yaitu kesempatan menjadi seorang ayah. Dan Bapak ingin memberi kalian sesuatu yang kalian pantas dapatkan, yaitu keluarga. Lucky mengusap matanya dengan punggung tangan. Tapi kalau nanti Bapak lelah dengan kami, bagaimana? Kalau kami banyak merepotkan, anak memang selalu merepotkan, jawab Suryadi sambil tersenyum. Tapi repot itu dijalani dengan cinta dan Bapak sudah sayang sama kalian meskipun baru kenal beberapa jam. Raffi menghambur ke pelukan Suryadi
memeluknya erat. "Saya mau Bapak jadi ayah kami," katanya, terisak. Lucky ya. Tetapi kemudian ikut mendekat dan bergabung dalam pelukan. "Itu kami terima," ia berbisik. "Tapi kalau Bapak pergi seperti ibu dulu, kami bisa mati karena sedih." Suryadi mendekap keduanya ke dadanya, merasakan air mata mengalir di wajahnya sendiri. "Bapak tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah meninggalkan kalian. Itu Bapak janji." Mereka tetap berpelukan lama sekali. Ketiganya menangis karena ketika akhirnya melepaskan, Suryadi mengusap wajahnya dan menarik napas dalam. "Sekarang kita harus selesaikan urusan praktisnya. Kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Hari ini juga kalian ikut Bapak ke kota." Lucky melihat ke sekeliling gubuk yang memprihatinkan. "Itu, kami tidak punya baju bagus untuk keluar," katanya, malu. "Jangan khawatirkan soal itu. Nanti kita beli baju baru, beli semua yang kalian butuhkan." Suryadi mengambil ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Pertama, menelepon pengacaranya menjelaskan situasi dan memintanya segera mengurus proses hukum untuk hak asuh kedua anak itu. Kemudian ia menelepon sekretarisnya, membatalkan semua jadwal. Selama seminggu, ia melakukan beberapa panggilan lagi, menata kehidupan baru yang akan segera dimulai. Lucky dan Raffi mengamati semuanya dengan takjub, tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. "Beres," kata Suryadi sambil menyimpan ponsel. "Besok pagi pengacara Bapak akan datang ke sini membawa semua dokumen. Kita akan selesaikan status hukum kalian. Setelah itu, kalian tinggal bersama Bapak." Ia melihat ke sekeliling gubuk sekali lagi. "Kalian mau bawa sesuatu dari sini?" Kedua anak itu mengambil kotak sepatu berisi kenangan mereka. Dan tidak lebih dari itu. Tidak ada lagi yang pantas dibawa dari tempat. Mereka berjalan bersama menuju mobil. Suryadi membuka pintu belakang dan membantu kedua anak itu masuk. Mereka duduk saling menempel, memeluk kotak itu, seolah itu adalah harta karun. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Raffi saat Suryadi menyalakan mesin. "Pertama kita beli baju dulu buat kalian. Setelah itu, kita pulang ke rumah kita." Lucky melihat keluar jendela, menyaksikan gubuk itu tertinggal di belakang. "Kami tidak akan kangen sama tempat itu. Kami hanya akan kangen dengan kebiasaan hidup sendiri." Perjalanan ke kota memakan waktu 2 jam. Suryadi bercerita tentang hidupnya, rumahnya, dan rencananya untuk masa depan bersama mereka. Kedua anak itu mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan, mengenal lebih dekat pria yang telah mengubah hidup mereka dalam hitungan jam. Ketika mereka tiba di Jakarta, mata kedua anak itu membelalak melihat gedung-gedung tinggi, keramaian, jalanan, dan toko-toko yang terang benderang. "Kami akan tinggal di sini, Pak?" tanya Raffi takjub. Di sini juga. Dan besok kalian akan lihat sekolah baru. Pergi ke dokter gigi. Kalian akan melakukan semua hal yang harus dilakukan anak-anak seusia kalian." Suryadi memarkir mobil di depan sebuah toko pakaian anak. Dan mereka bertiga turun dari mobil. Para pegawai toko memandang aneh pria berpakaian rapi itu, yang datang bersama 2 anak kotor, berpakaian kompang-camping. Tetapi Suryadi tidak memedulikan tatapan itu. Mereka membeli pakaian, sepatu, mainan, dan perlengkapan sekolah. Lucky dan Raffi mencoba semuanya dengan hati-hati, masih belum percaya bahwa ini semua nyata. "Pilih apa saja yang kalian mau," kata Suryadi. "Sekarang kalian anak-anak
Bapak, kalian boleh punya apapun yang kalian butuhkan. Saat keluar dari toko, kedua anak itu sudah tidak terkenali lagi. Mengenakan pakaian baru yang bersih, membawa kantong-kantong penuh hadiah. Rumah Suryadi adalah sebuah rumah mewah megah di kawasan elit Jakarta. Ketika gerbang otomatis terbuka dan mereka memasuki garasi, Lucky dan Raffi terenganga. "Semua ini punya Bapak?" tanya Lucky sambil memandangi rumah 3 lantai itu. "Sekarang punya kita." Suryadi mengoreksi. "Ini rumah kalian juga?" Ia mengajak mereka berkeliling melihat. Semua ruangan berakhir di lantai 2. Tempat ia telah menyiapkan 2 kamar bersebelahan, masing-masing dengan kasur nyaman, meja belajar, dan mainan. Masing-masing punya kamar sendiri, jelas Suryadi. "Tapi kalau di awal kalian mau tidur bareng, tidak masalah." Kedua anak itu memasuki kamar masing-masing dengan langkah pelan, menyentuh segalanya dengan rasa kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bisa memiliki sesuatu yang begitu indah dan nyaman. "Ini seperti mimpi," Raffi bergumam sambil menjatuhkan dirinya di kasur empuk. "Lebih baik dari mimpi," kata Lucky. "Ini nyata." Malam itu, setelah makan malam yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, mereka bertiga duduk di ruang keluarga untuk mengobrol. Suryadi ingin lebih mengenal kedua anak itu, sukaan, mimpi-mimpi mereka, dan ketakutan mereka. Ia tahu bahwa Lucky bercita-cita menjadi dokter hewan untuk merawat hewan-hewan terlantar, dan Raffi ingin menjadi komikus untuk membuat cerita bergambar. "Kalian bisa jadi apa saja yang kalian mau." Ia berjanji Bapak akan pastikan kalian dapat pendidikan terbaik. Ketika waktunya tidur kedua, "Kami boleh tidur bareng malam?" tanya Raffi. "Kami belum pernah tidur terpisah." Suryadi tersenyum. "Tentu boleh. Apa yang paling nyaman buat kalian?" Mereka menyatukan kasur dari kedua kamar dan tidur bersebelahan seperti yang selalu mereka lakukan. Suryadi menghabiskan malam itu tanpa tidur, merencanakan masa depan, memikirkan segala hal yang harus ia lakukan untuk memberikan hidup terbaik bagi kedua putra barunya. Keesokan pagi, pengacara itu tiba lebih awal, membawa semua dokumen yang diperlukan. Ia menjelaskan bahwa prosesnya akan panjang, tetapi ia sudah berhasil mendapatkan hak asuh sementara yang memungkinkan Suryadi merawat kedua anak itu secara sah, sementara adopsi definitif belum keluar. "Kalian paham apa artinya ini?" tanya Suryadi kepada kedua anak itu. "Artinya sekarang Bapak resmi bertanggung jawab atas kalian. Tidak ada yang bisa mengambil kalian dari Bapak." Lucky dan Raffi menandatangani dokumen-dokumen itu dengan tulisan tangan bergetar, masih belum percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Ketika pengacara itu pamit, Suryadi kembali berjongkok di depan mereka. "Sekarang kalian resmi jadi anak Bapak," katanya Lucky, Suryadi dan Raffi. "Suryadi, karena kalian akan memakai nama Bapak." Kedua anak itu menghambur kepelukannya, menangis karena bahagia. Hari-hari selanjutnya adalah masa Suryadi mendaftarkan kedua anak itu ke sekolah terbaik di Jakarta, membawa mereka ke dokter dan dokter gigi. Ia membeli semua yang mereka butuhkan untuk hidup baru mereka. Mereka cepat beradaptasi dengan rutinitas sarapan bersama, sekolah, mengerjakan tugas, makan malam bersama, dan cerita pengantar tidur. Suryadi menemukan kebahagiaan menjadi seorang ayah merawat, khawatir, dan mencintai tanpa syarat. Kemudian, di sebuah sore hari Sabtu,
Mereka bertiga sedang di halaman rumah. Ketika Lucky kontontarkan pertanyaan yang membuat Suryadi terkejut. Ayah. Apa? Ayah. Menyesal. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tetapi Suryadi sadar ada rasa tidak aman di baliknya. Ia menghentikan aktivitasnya dan memandang kedua anak itu yang sedang bermain di rumput. Menyesal menemukan kalian adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup ayah. Kalian memberi ayah alasan untuk hidup yang bertahun-tahun tidak ayah miliki. Raffi mendekat dan memeluk pinggang Suryadi. Kami juga tidak menyesal sudah menerima ayah sebagai ayah kami, katanya. Ayah menepati semua janji ayah. Suryadi tersenyum merasakan hatinya meluap bahagia. Dan ayah akan terus menepati janji sampai akhir hayat ayah. Kalian anak-anak ayah untuk selamanya. Ia menatap langit biru, memikirkan betapa hidup bisa berubah total hanya dalam hitungan jam. Pagi itu, antara bulan lalu ia keluar dari rumahnya sebagai seorang pria yang hampa dan kesepian dan pulang kembali sebagai ayah dari 2 anak laki-laki yang luar biasa. Malam setelah kedua anak itu tidur, Suryadi sendirian di ruang kerjanya memandang keluar jendela ke arah taman yang bercahaya. Ia memikirkan jalan tanah merah tempat dimulai gubuk, memprihatinkan tempat Lucky dan Raffi dulu tinggal serta keputusan yang mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Ia mengangkat telepon dan menghubungi Pak Anto, pria sederhana yang telah menjadi saksi pertemuan mereka. Pak Anto, ini Suryadi. Saya mau Bapak tahu bahwa anak-anak baik-baik saja, sangat baik. Dari ujung sambungan, suara pria itu menjawab penuh haru. Saya sudah tahu sejak awal Bapak ini berbeda. Semoga Allah memberkahi kalian bertiga. Ketika Suryadi menutup telepon, ia tersenyum sendiri. Ia telah mendapatkan. Tetapi lebih dari itu, ia telah menemukan bahwa cinta tidak memerlukan darah untuk menjadi nyata. Bahwa peran ayah tidak memerlukan biologi untuk menjadi sejati, dan bahwa kadang-kadang keajaiban terjadi di jalanan yang paling tidak terduga dalam hidup. Ia naik ke kamar dan mengintip kedua anak itu yang tidur berpelukan. Seperti biasa, tetapi kini di atas kasur. Nyaman, berselimut bed cover lembut, aman, dan dicintai. Ia berbisik pelan. Terima kasih sudah memilih ayah untuk menjadi ayah kalian. Ayah berjanji tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan ini. Bulan-bulan berikutnya membawa rutinitas yang tidak pernah Surya dibayangkan bisa ia miliki. Bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membantu mengerjakan PR, menghadiri rapat orang tua murid, merawat lutut yang lecet, dan mimpi buruk di malam hari. Setiap gerakan kecil keseharian seorang ayah mengisi kekosongan yang ia senjis tidak tahu keberadaannya. Lucky dan Raffi berkembang dalam lingkungan penuh cinta dan rasa aman itu. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang menguji kekokohan keluarga baru ini. Penyesuaian di sekolah menjadi rintangan besar yang pertama. Meskipun cerdas dan tekun, kedua anak itu memiliki ketertinggalan pendidikan yang cukup jauh akibat bertahun-tahun diabaikan. Suryadi menyewa guru privat, tetapi ia sadar bahwa masalahnya bukan hanya akademis, melainkan emosional. Mereka malu karena tidak tahu, takut mengecewakan ayah baru, dan ngeri kalau tidak sempurna mereka akan dikembalikan ke gubuk bata itu. Pada suatu sore hari Selasa, Suryadi mendapati Raffi menangis di atas buku matematikanya. Saya tidak bisa mengerti. Ayah, saya terlalu bodoh. Suryadi duduk di sampingnya dan menutup buku itu dengan hati-hati. Nak, kamu tidak bodoh. Kamu hanya punya kesempatan yang sama seperti anak-anak lain. Tapi itu akan berubah
Kita akan maju sesuai. Tidak usah buru-buru. Menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan di rumah, Suryadi memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang lebih dari sekadar karyawan. Seseorang yang membawa kehangatan manusiawi ke rumah mewah itu yang masih sedang belajar menjadi sebuah rumah yang sesungguhnya. Setelah beberapa kali, ia bertemu Isas, seorang perempuan berusia sekitar terentian dengan tangan yang kasar, kata kerja keras dan tatapan jujur yang lurus. Ia tidak punya ijazah bergengsi, tetapi punya pengalaman membesarkan 3 adik bungsunya setelah kedua orang tuanya meninggal. Saat wawancara ketika Suryadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan formal, Lucky dan Raffi mengintip dari celah pintu. Isah menyadari kehadiran mereka, tersenyum dan mengedipkan mata secara halus. Gerakan sederhana penuh keakraban. Dan bukan teguran itulah yang membuat Suryadi memutuskan menerimanya. Isah mengubah dinamika rumah itu. Ia tidak hanya memasak dan membersihkan, ia juga mendengarkan kekhawatiran kedua anak itu. Ia tahu kapan Lucky sedang sedih, atau kapan Raffi membutuhkan pelukan. Ia jugalah yang menemukan bahwa Raffi berbakat alami dalam menggambar dan menyarankan kepada Suryadi untuk membelikan perlengkapan seni profesional. Ia pula lah yang menyadari bahwa Lucky kesulitan melihat papan tulis di sekolah yang akhirnya membawa pada diagnosis rabun jauh dan penggunaan kacamata yang mengubah nilai-nilai aksmisnya. Pada suatu sore, Suryadi pulang kerja lebih awal dan mendengar suara tawa dari kamar mandi utama. Pintunya setengah terbuka dan ia melihat Isah berlutut di lantai dengan seragam yang tetap rapi. Tetapi kemejangnya digulung membantu kedua anak itu memandikan seekor anjing kampung yang mereka temukan di jalan. Diam dulu, nanti sabunnya kena mata. Belang, kata Isah sambil tertawa, memegangi hewan licin itu. Raffi basah kuyup dengan busa di rambut, tertawa seperti yang belum pernah Suryi lihat sebelumnya. Air memercik keluar, membasahi lantai marmer mahal, membasahi seragam Isah. Dalam situasi, hal itu bisa menjadi alasan untuk dimarahi. Tetapi Isah menghadapi kekacauan itu dengan kewajaran yang memikat, memprioritaskan kebahagiaan kedua anak itu di atas kerapian rumah. Suryadi berdeham memberitahukan. Seru Isah sambil memerah. Maaf ya Pak. Berantakan. Anak-anak menemukan anjing ini di tengah hujan. Terus Suryadi mengangkat tangannya memotong. Lalu tersenyum. Anjing ini tinggal di sini mulai sekarang. Lucky dan Raffi memandang ayah. Mereka penuh harap. Boleh ya, Ayah? Tolong. Suryadi memandang kekacauan itu, memandang kebahagiaan di wajah Anak-anaknya. Kalau Isah setuju, ikut membantu merawat anjing ini boleh tinggal. Bulan-bulan berlalu dan hidup rasanya sudah masuk ke dalam poros yang sempurna. Nilai-nilai di sekolah meningkat. Mimpi buruk berkurang. Belang menjadi lebih gemuk dan mendapat rumah kecil di halaman. Suryadi merasa akhirnya ia berhasil membangun keluarga yang selama ini ia impikan. Tetapi pada suatu pagi hari Kamis, ujian nyata yang pertama datang. Ia menerima telepon dari suara tegang dari sekretaris di ujung sambungan. Pak Suryadi, saya butuh Bapak datang ke sini segera, ada kejadian dengan anak-anak Bapak. Jantung Suryadi berdegup kencang. Ketika tiba di sekolah, ia menemukan Lucky dan Raffi di ruang kepala sekolah dengan kepala tertunduk dan pakaian kotor berlumur tanah. Anak-anak Bapak terlibat perkelahian di jam istirahat, jelas
Kepala sekolah. Mereka memukul 3 anak yang lebih besar. Suryadi mengerutkan. Dahi kebingungan. Kenapa kalian melakukan? Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengejek kami, ayah. Mereka bilang kami bukan anak ayah yang sebenarnya. Kami cuma anak jalanan yang ayah ambil karena kasihan. Pengakuan itu menghantam Suryadi seperti pukulan ke perut. Ia berjongkok di depan si kembar, sesak memegangi wajah keduanya. Lihat ayah, kalian itu anak-anak ayah yang sesungguhnya. Tidak. Bagaimana keluarga kita bermula, yang penting adalah cinta yang kita miliki satu sama lain, dan itu tidak bisa diambil siapapun dari kita. Lucky akhirnya bersuara, suaranya tercekat. Tapi mereka bilang, kami tidak punya darah yang sama dengan ayah. Kami tidak akan pernah jadi keluarga yang sesungguhnya. Suryadi tersenyum penuh kelembutan. Keluarga itu bukan tentang darah. Keluarga itu tentang pilihan, tentang hadir di saat senang dan susah. Ayah memilih kalian, kalian memilih ayah. Dan itu menjadikan kita keluarga yang lebih nyata daripada ikatan darah manapun. Kepala sekolah menyelah, mengingat situasinya dan mengingat perilaku anak-anak bapak. Selama ini sangat baik. Saya hanya akan memberikan peringatan. Anak-anak yang lain juga sudah dihukum karena undungan. Dalam perjalanan pulang, Suryadi memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan kedua anak itu tentang situasi tersebut. Akan selalu ada orang yang tidak akan mengerti keluarga kita, yang akan berkata jahat. Tetapi hal itu lebih menggambarkan diri mereka daripada menggambarkan kita. Raffi meringkuk di kursi mobil. Tapi sakit ayah. Kalau mereka ngomong kayak gitu, ayah tahu itu menyakitkan. Wajar merasa marah, tapi kalian tidak boleh membiarkan pendapat orang lain menentukan siapa diri kalian. Lucky memandang ayahnya dengan serius. Ayah tidak pernah malu sama kami. Pertanyaan itu membuat Suryadi malu. Tidak pernah. Ayah bangga dengan kalian, dan setiap kali ada orang bertanya tentang cerita keluarga kita, ayah menceritakannya dengan senang hati. 2 minggu kemudian, Suryadi menerima telepon yang membuat darahnya membeku. Dari Pak Anto, pria yang telah menyaksikan pertemuan mereka di jalan tanah itu 2 tahun lalu. Pak, saya harus bicara soal hal sensitif. Ibu, anak-anak datang ke sini. Jantung Suryadi berhenti. Partini, dia kembali, dan dia menanyakan anak-anak mau tahu mereka ada di mana. Suryadi berterima kasih atas informasi itu dan langsung menelepon pengacaranya. Kalau dia mau menuntut hak asuh anak-anak, urusan bisa jadi rumit. Jelas dia masih ibu kandung. Kita harus selesaikan di pengadilan. Kalau dia memaksa. Suryadi menghabiskan malam itu tanpa tidur, memikirkan segala. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Lucky dan Raffi sekarang, setelah mereka membangun kehidupan bersama. Keesokan paginya, setelah mengantar kedua anak ke sekolah, ia pulang sambil merencanakan bagaimana cara membicarakan masalah itu. Ketika ia menjemput mereka sore hari, ia mengajak mereka makan es krim. Ritual yang mereka kembangkan setiap hari Jumat. Anak-anak, ayah harus cerita sesuatu sama kalian. Ibu kalian kembali ke daerah tempat kalian dulu tinggal. Sendok kedua. Anak itu berhenti di udara. Lucky dan Raffi saling pandang. Dia mau ketemu kami. Ayah, tanya Raffi dengan suara kecil. Dia menanyakan kalian. Tapi ayah mau kalian tahu bahwa tidak ada yang akan berubah. Kalian anak-anak ayah. Ayah adalah ayah kalian, dan ayah akan
Berjuang untuk kalian dengan sekuat tenaga ayah. Lucky meletakkan sendoknya. Kami tidak mau ketemu dia. Meninggalkan kami. Sekarang. Ayah yang Jadi, ayah kami. Raffi menyetujui. Kami tidak mau kembali ke sana. Kami mau tinggal sama ayah. Suryadi merasakan Saiko. Matanya panas. Kalian akan tetap bersama ayah. Ayah janji. Tapi mungkin kita harus pergi ke hakim menjelaskan situasinya. Kalian harus kuat dan menceritakan yang sebenarnya. Hari kemudian, Tini pintu rumah mewah itu. Suryadi menerimanya sendirian, belum mengizinkannya melihat kedua anak itu. Partini seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun, terlalu kurus dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah. Matanya dan pakaian yang terlihat terlalu baru seperti dibeli dengan buru-buru. Partini memandang sekeliling dengan campuran iri dan dendam. Jadi, di sini ya anak-anakku Ting. Iya di sini. Suryadi membenarkan mempertahankan nada suara yang datar. Saya mau ketemu mereka. Sebelum itu kita harus bicara dulu. Mereka duduk di ruang tamu menjaga jarak. Partini mulai berbicara, membenarkan tindakan menelantarkannya. Dengan cerita membingungkan tentang pergi mencari kerja ke kota lain, jatuh sakit dan tidak bisa kembali. Suryadi mendengarkannya dalam diam, menangkap kontradiksi dan kebohongan yang kurang berhasil disamarkan. Kenapa sekarang? Kamu baru kembali? Karena mereka anak-anakku. Aku berhak ketemu mereka. Kamu menelantarkan mereka lebih dari 2 tahun. Kamu meninggalkan 2 anak berusia palo tahun sendirian di gubuk kelaparan, kedinginan. Di mana hak ibumu? Saat itu, Partini mengalihkan pandangan. Aku sedang melewati masa sulit, tapi sekarang aku sudah membaik. Aku mau mereka kembali. Suryadi mencondongkan tubuh ke depan. Kamu tidak mau mereka kembali. Kamu mau uang? Kamu tahu mereka sekarang tinggal di rumah mewah dan kamu pikir bisa memanfaatkan keadaan. Perempuan itu sempat menunjukkan rasa malu 1 detik. Mereka anakku. Mereka keluar dari rahimku. Kamu tidak berhak memiliki mereka. Saya punya hak asuh definitif atas mereka. Kamu menelantarkan mereka dan itu ada konsekuensinya. Partini bangkit dengan marah. Pergi ke pengadilan. Aku akan buktikan. Kamu mencuri anak-anakku. Silakan saja. Pengadilan akan mendengar seluruh ceritanya termasuk penelantaran dan penderitaan yang kamu sebabkan. Perdebatan itu terputus oleh langkah kaki di tangga. Lucky dan Raffi berdiri di sana. Mereka sudah mendengar semuanya. Mereka turun pelan-pelan, berhenti di sebelah Suryadi. Partini memandang kedua putranya dan untuk pertama kalinya terlihat benar-benar terharu. Anak-anakku sebesar ini, tetapi kedua anak itu tidak bergerak ke arahnya. Mereka tetap menempel pada Suryadi, memandang perempuan yang melahirkan mereka, seolah-olah ia orang asing. Kalian tidak mau memeluk ibu kalian. Partini sambil merentangkan kedua lengan. Lucky melangkah maju melindungi saudaranya. Ibu, bukan lagi ibu kami. Ibu pergi dan meninggalkan kami sendirian. Sekarang Suryadi adalah ayah kami. Partini mencoba mendekat, tetapi Raffi bersembunyi di belakang Suryadi. aku tahu aku salah. Tapi aku ibumu. Itu tidak berubah. Ibu itu yang merawat, kata Raffi keluar dari balik punggung Suryadi. Tetapi menjaga jarak. Yang hadir, yang memberi makan, yang membawa ke dokter, yang membantu mengerjakan PR. Pak Suryadi melakukan semua itu. Cuman meninggalkan kami sendirian.
Kata-kata anak itu menghujani Partini. Seperti anak panah. Ia memandang Suryadi dengan marah. Kamu yang menghasut mereka. Saya tidak perlu menghasut siapapun. Mereka masih ingat betul apa yang terjadi. Mereka ingat kelaparan, kedinginan, dan menunggu kamu pulang dengan sia-sia. Partini mencoba sekali lagi. Anak-anakku, aku bisa berubah. Kita bisa jadi keluarga lagi. Tetapi Luki menggelengkan kepalanya. Kami sudah punya keluarga bersama ayah kami. Kami tidak mau keluarga lain. Sadar ia sudah kalah. Anak-anaknya tidak menginginkannya kembali, bukan sebagai sei. Ia memandang sekeliling rumah mewah itu lalu menatap lekat Suryadi. Aku akan pergi, tapi hanya kalau kamu beri aku uang untuk memulai hidup baru. Suryadi merasa jijik, tetapi ia tahu itu cara tercepat menyelesaikan masalah ini. Berapa? Suryadi ingin perempuan itu menjauh dari anak-anaknya secepat mungkin. Saya berikan uang, tapi kamu harus tanda tangan surat resmi, melepaskan hak asuh atas kedua anak ini, dan tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup mereka. Sepakat? Pengacara dipanggil dan menyiapkan dokumen. Di tempat itu juga, Partini menandatangani. Tanpa membaca dengan saksama, begitu. Tidak sabar untuk menerima uangnya. Ketika ia keluar dari pintu dengan cek di tangan, Luki dan Raffi bernapas lega. Dia tidak akan kembali lagi, tanya Raffi. Tidak, Suryadi menegaskan. Sekarang kalian resmi jadi anak ayah. Untuk selamanya. Mereka bertiga berpelukan menangis karena lega dan bahagia. Isah yang Sisi menyaksikan semuanya dari dapur ikut bergabung dalam pelukan itu, melengkapi keluarga yang terbentuk dengan cara yang begitu tak terduga. Tetapi begitu nyata. Dalam minggu-minggu selanjutnya, proses adopsi definitif diselesaikan tanpa hambatan. Dengan pelepasan hak dari Partini, tidak ada lagi kendala hukum. Suryadi mengadakan pesta kecil di rumah. Untuk merayakannya, hanya mengundang orang-orang terdekat, Pak Anto beserta beberapa teman dan guru-guru kedua anak itu. Perayaan itu sederhana, tetapi mengharukan, menandai secara resmi awal dari kehidupan baru. Selama pesta berlangsung, menarik Suryadi ke satu sudut. Sejak hari pertama itu saya sudah tahu Bapak berbeda. Saya lihat di mata Bapak bahwa itu bukan sedeseskah, itu cinta yang sesungguhnya. Suryadi tersenyum. Hari itu adalah hari paling penting dalam hidup saya. Waktu itu hampa tanpa tujuan. Lalu, tiba-tiba, saya menemukan dua anak yang membutuhkan saya sebesar saya membutuhkan mereka. Hidup mengalir dengan alaminya. Setelah itu, Luki dan Raffi terus tumbuh, belajar dan berkembang. Suryadi tidak pernah kehilangan kebiasaan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan mereka, membantu mengerjakan PR, hadir di setiap pentas skot, di setiap pertandingan sepak bola, di setiap momen penting. Isah menjadi kehadiran yang konstan dan penuh kasih. Seorang ibu kedua bagi kedua anak itu dan pendamping tenang bagi Suryadi. Cinta di antara mereka tumbuh secara alami dari kebersamaan, saling hormat, dan kekaguman akan perhatian yang ia berikan kepada kedua anak itu. 2 tahun setelah pertemuan pertama, pada suatu sikas malam berbintang, mereka berempat berada di teras memandangi langit. Raffi memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Ayah, apa menurut ayah kami bisa bertahan hidup kalau ayah tidak muncul waktu itu? Suryadi berpikir dengan hati-hati. Ayah rasa kalian akan menemukan cara. Kalian itu kuat, kalian pejuang, tapi mungkin kalian tidak akan
punya kesempatan untuk jadi anak-anak, untuk bermimpi. Lucky merenung dengan caranya sendiri. Saya pikir kami bertemu di waktu yang tepat. Ayah butuh anak. Kami butuh ayah. Rasanya seperti semesta sudah mengatur semuanya. Suryadi tersenyum dalam kegelapan. Mungkin memang sudah seatur. Ayah tidak. Percaya pada kebetulan. Mereka tetap diam beberapa menit, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Ayah, kata Raifi tiba-tiba terima. Kasih karena tidak menyerah pada kami. Karena sudah menepati semua janji. Suryadi merasakan tenggorokannya tercekat. Justru ayah yang berterima. Kasih karena kalian memberi ayah kesempatan menjadi ayah kalian. Karena kalian percaya pada ayah waktu. Sebenarnya kalian tidak punya alasan apapun untuk percaya pada orang asing. Lucky bangkit dan memelsuk Suryadi. Segera diikuti oleh Raffi dan Isah. Ayah dan ayah, sayang kalian lebih dari apapun di dunia ini. Dengan cepat. Dengan pesta besar. Lebaran dirayakan. Dengan hidangan ketupat dan opor yang melimpah. Tetapi terutama dengan rasa syukur. 60 tahun setelah pertemuan di Jalan Tanah Merah itu, rumah tengah. Bersukacita. Hari itu adalah hari kelulusan SMA Lucky dan Raffi. Mereka kini berusia Diwansala tahun. Remaja yang tinggi, sehat, dan percaya diri. Suryadi merapikan dasi Lucky di depan cermin koridor. Sementara Isah mencoba menyisir rambut Raffi yang susah diatur. Ayah, saya tidak perlu dasi panas, keluh Lucky. Ini acara resmi nak, wajib jawab Suryadi sambil tertawa. Di aula sekolah, ketika nama si kembar dipanggil untuk menerima piagam penghargaan prestasi atas perjuangan akademis mereka, Suryadi merasakan air matanya mengalir tanpa malu. Ia teringat anak-anak kotor, berlumuran debu dengan tatapan tanpa harapan itu. Dan kini ia melihat dua remaja cemerlang dengan masa depan yang terbentang di hadapan mereka. Lucky mengambil mikrofon untuk menyampaikan ucapan terima kasih mewakili angkatannya. Ia memandang para hadirin, menemukan wajah Suryadi, lalu tersenyus. Banyak orang berkata bahwa keluarga adalah darah. Lucky memulai suara yang dalam bergema di aula. Tapi saya belajar bahwa keluarga adalah mereka yang tetap tinggal. Mengajarkan. Saya dan saudara saya beruntung menemukan seorang ayah yang memilih kami ketika dunia sudah melupakan kami, dan seorang ibu dari hati, Bunda Isah, yang mengajarkan kami arti kasih sayang yang sesungguhnya. Isah menutup mulutnya dengan tangan sambil terisak. Suryadi menggenggam tangan Isah dan meremasnya erat. Jadi, piagam ini bukan milik saya, sakit, tapi milik kita, milik keluarga Suryadi parah. Hadirin bertepuk tangan sambil berdiri. Suryadi merasakan kepenuhan yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan. Seluruh uangnya, semua perusahaannya, semua kesuksesan profesionalnya tidak sebanding dengan satu detik momen itu. Saat keluar, sementara mereka berjalan menuju tempat parkir. Suryadi dari samping. Ayah, Mas, ingat hari itu di jalan waktu ayah tanya, apakah kami tinggal di sana? Suryadi mengangguk. Ayah ingat seperti baru terjadi kemarin. Raffi memandang langit berbintang. Saya tahu ayah orang baik. Lucky takut waktu itu. Lucky tertawa dan meninju lengan saudaranya pelan. Pembohong, kamu gemetar kayak daun waktu itu. Mereka tawa lepas yang bahagia. Mereka pulang ke rumah mewah itu yang kini adalah rumah yang sesungguhnya penuh dengan kenangan. Foto-foto di dinding dan kehidupan. Anjing belang yang kini sudah tua dan berbulu abu-abu menyambut
Mereka dengan mengibaskan ekornya. Pilan-pilan. Isah pergi ke dapur untuk menyiapkan camilan malam dan kedua anak itu naik untuk berganti pakaian. Suryadi tinggal di ruang tamu, menuang secangkir teh hangat dan duduk di kursinya. Sambil mengamati aktivitas rumah, ia memikirkan betapa anehnya takdir. Ia dulu mengira sedang pergi membeli tanah untuk memperluas bisnisnya, padahal ia sedang pergi menemukan jiwanya. Ia mengira garis keturunannya akan mati bersamanya. Tetapi kini ia punya dua anak yang akan meneruskan nilai-nilainya. Kesepian yang dulu menghantuinya telah terusir selamanya, digantikan oleh suara permainan game. Sepatu yang tergeletak di tengah ruang tamu, obrolan tentang pacar dan rencana kuliah. Isah kembali dari dapur dan duduk di lengan kursi. Ia merangkul pinggang perempuan itu. Kamu bahagia? Lebih dari yang pantas abang terima. Kita pantas menerimanya. Kita membangun ini dengan kesabaran dan kejujuran. Kedua anak itu turun mengenakan PI nyaman dan melompat ke sofa besar sambil menyalakan televisi. Ayah bunda ayo nonton film sama kami. Suri bangkit, menggenggam tangan Isah dan berjalan mendekati mereka. Ia duduk di tengah dengan anaknya di kiri dan kanan dan perempuan yang ia cintai di sampingnya. Lucky menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Raffi meluruskan kakinya di atas pangkuan Isah. Film dimulai, tetapi Suryadi tidak memperhatikan layarnya. Perhatiannya tertuju pada napas tenang kedua anaknya, pada kehangatan tangan Isah, pada rasa mantap akan rasa memiliki. Ia memandang rak tempat kotak sepatu tua itu berada. Kini sudah direstorasi dan disimpan sebagai benda pusaka. Di dalam kotak itu tersimpan masa lalu yang menyakitkan, di luarnya masa kini yang bercahaya. Suryadi memejamkan mata sejenak, memanjatkan doa syukur dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ban mobil yang kempis waktu itu, atas kesalahan GPS yang terjelaskan untuk menghentikan mobil di tengah antah berantah. Hidup tidak terbuat dari rencana yang kita susun, tetapi dari jalan-jalan berbelok yang kita bersedia tempuh. Films selesai. Kedua anak itu hampir tertidur di sofa. Saatnya naik ke tempat tidur Isah mengumumkan dengan suara lembut. Mereka tetapi menurut bangkit dengan kelambanan khas remaja. Mereka mengucapkan selamat malam dan naik tangga sambil saling mendorong dan tertawa pelan. Suryadi mematikan lampu. Ruang tamu hanya menyisakan cahaya lembut dari taman yang masuk lewat jendela. Ia memeluk Isah dan mereka berdiri di sana, mendengarkan suara-suara terakhir rumah menenangkan diri untuk tidur. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan maupun hantu-hantu masa lalu. Yang ada hanya satu kepastian yang tenang bahwa apapun yang terjadi mereka akan menghadapinya bersama. Karena keluarga bukan hanya orang yang ada di foto bingkai, melainkan mereka yang menggenggam tangan saat dunia runtuh dan mereka yang bertepuk tangan di barisan paling depan saat kita menang. Suryadi mencium kening Isah dan berbisik tentang kebenaran yang mendefinisikan keberadaannya. Esok paginya, seperti biasa, Suryadi bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Sembari menyiapkan meja makan, mendengar langkah-langkah kaki yang ia kenal menuruni tangga. Lucky dan Raffi muncul di dapur. Si masih mengantuk dan duduk di tempat mereka masing-masing. Isah turun sesaat kemudian sambil merapikan rambutnya. Mereka berempat bertukar senyum penuh makna. Komunikasi diam yang hanya dimiliki keluarga yang sesungguhnya. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi. Bunda. Isah. Kata kedua
Anak itu serempak. Suryadi menuangkan teh dengan hati yang meluap cinta. Memandang keluarganya yang berkumpul di meja makan dan menjawab dengan suara penuh haru. Selamat pagi anak-anak. Ayah, selamat pagi untuk sisa hidup kita bersama. Karena kita menemukan bahwa cinta sejati tidak butuh darah untuk ada. Hanya butuh hati-hati yang bersedia memilih satu sama lain setiap hari.